berangkat ke sekolah supaya pikiran kita jernih, badan kita sehat, harus sarapan dulu. Dua kelasnya memimpin doa seperti biasa. Setiap hari Senin kita sama-sama membaca Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Nah, silakan dari kedua kelasnya dulu, baru sama-sama anak-anak semua. Silakan Marsha. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan yang dimiliki oleh pelaksanaan. 4. Kedaulatan yang dimiliki oleh pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi Iya. Untuk topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah, ada yang bisa baca? Nah, apa topiknya? Silakan. Bimo. Apa? Apa bunyi topiknya? Ya, apa itu lingkungan. Itulah topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan tujuan pembelajarannya adalah, ada yang bisa baca? Silakan. Apa namanya? Neja. Baca Neja. lingkungan belajar yang menyenangkan. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mempelajari lingkungan belajar yang menyenangkan pada peserta didik. Assalamualaikum anak-anak semua. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Kabar? Ingat ya, selalu 3M. Anak-anak semua, saya mau coba kamu lihat bagaimana perasaan melihat gambar-gambar ini. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan sekolah yang baik. Namun sayangnya belum semua warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungannya. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tentu saja ini merupakan unsur warga sekolah, yaitu siswa, guru, staf, karyawan, dan kepala sekolah. Jadi anak-anak, tanggung jawab kebersihan sekolah bukan saja milik penjaga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tugas untuk menjaga sekolah agar tetap bersih. Kira-kira ketika kita di sekolah, selalu saja ada titik kotor di sekolah. Di mana saja ya titik kotor di sekolah itu? Yang pertama, biasanya di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat yang selalu digunakan oleh warga sekolah. Nah, biasanya kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan kamar mandi membuat kamar mandi menjadi salah satu tempat paling kotor di sekolah. Yang kedua, di ruang kelas. Ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, remah-remah makanan, dan potongan kertas terkadang menghiasi kolong meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolong meja?
Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas sehingga ruangan ini tampak kurang enak dipandang. Kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus makanan ke arah tempat sampah, tapi tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya jadi tempat yang kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang jika menyapu kelas tapi mengarahkan kotorannya ke saluran air? Biasanya siswa yang kurang menyadari kebersihan lingkungan sekolah. Penjelasannya ya terkait daripada topik atau tema kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yang terkait masalah sampah. Bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara menjaganya supaya lingkungan kita itu tetap bersih, apalagi di dalam kelas. Di dalam kelas kalau ruang kelasnya bersih, otomatis belajar kita itu jadinya nyaman, tentram, enak. Itu ya harus dijaga, jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di mana kita harus membuang sampah? Di bak sampah atau tong sampah yang sudah disediakan. Misalnya kita beli jajan, ada bungkusnya, silakan buang di bak sampah. Jangan selesai makan, habis isinya buang kulitnya. Itu yang salah. Jadinya halaman maupun di dalam kelas biasanya kotor kalau kita buang sampah sembarangan. Apa yang penyebabnya kalau ruang kelas kotor, halaman kotor? Apa dampaknya? Pada penyakit, banyak nyamuk. Nah itu yang menyebabkan kita jadi sakit. Nanti kalau kita digigit sama nyamuk, otomatis kita akan terkena demam berdarah karena nyamuk biasanya bersarang di tong sampah. Sampah-sampah yang numpuk, yang sudah busuk. Maka dari itu, kalau ada sampah di tong sampah atau bak sampahnya, silahkan buang di tempat pembuangan yang biasa sudah disediakan. Nanti dibakar sama-sama di sana setiap pagi. Nah, itu ya. Cara menjaganya bagaimana? Seperti penjelasan dari video tadi itu adalah dengan cara menjadwalkan atau membuat regu piket. Siapa yang punya komisaris hari ini, siapa yang punya komisaris besok, dan seterusnya. Nah, itulah cara menjaganya. Supaya apa? Supaya lingkungan sekolah dari dalam kelas, lihat terus halaman sekolah jadi bersih. Nah, selanjutnya sebelum kita keluar atau mengamati lingkungan sekolah sekitar kita. Nah, sekarang Pak Guru dulu suruh maju dulu ketua kelasnya untuk memimpin, membacakan supaya lebih semangat lagi. Kita akan ajak keluar untuk mengamati sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar pengamatan yang Pak Guru akan bagikan. Namun sebelumnya Pak Guru akan membagikan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab lembar pengamatan. Silakan ditulis nama kelompok, misalnya nama kelompok 1
nama kelompok 2. Nah, di lembar pengamatan. Nah, silakan. Nah, tulis nama kelompoknya, tulis. Nah, sudah ditulis? Nah, kalau sudah. Nah, kelompok 4. Kelompok 4, lanjut. Ayo keluar. Kelompok 4. Nah, kelompok 3 terus. Ayo keluar. Kita sama-sama. Silakan diamati sesuai dengan apa namanya pertanyaan yang ada di lembar pengamatannya. Kelompoknya. Mana kelompoknya? Ayo diskusi dengan kelompoknya. Silakan diamati pertanyaannya yang di sana. Silakan. Baik, boleh kalkul. Soal kelas, baik. Tempat sampah. Deh, ada ini bunga peleda. Silakan dicentang. Nah, tanda rumput. Makanya taruh tanda rumputnya, taruh. Iya, nah sekarang kondisinya bagaimana? Kelompok yang lain berkeliling. Nah, apakah dia baik atau ada sabunnya atau bagaimana? Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil pengamatannya yang tadi di lingkungan sekolah. Besar-besar suaranya. Besaran suaranya. Tempat sampah ada, kondisinya baik. Bak sampah ada, kondisinya baik. Bel ada, tidak ada. Kondisi tidak ada. Lebih besar mana? Lebih besar. Ada. Kondisi baik. Sabun cuci tangan ada, kondisi baik. Tanaman ada. Pelaksanaan ada, kondisi baik. Tempat cuci tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil pengamatannya di luar tadi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3 atau 4. Silakan bertanya. Silakan kelompok 4 coba. Tanyakan apa yang mau ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Bak sampah ada. Kondisinya baik. Terus, silakan kelompok kepada anak-anak sekalian, terutama kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya, pengamatan yang kita lakukan tadi di luar kelas. Nah, sekarang kita beranjak kepada kesimpulan. Coba kelompok 2 bisa baca yang pertama, kelompok
Kelompok 2. Ah, ngajar. Bisa dibaca ini coba. Kelompok 2. Besar suaranya. Terus. Nah, masih kurang jelas. Coba kelompok 1. Kelompok 1 baca kesimpulannya. Kelompok 1 baca kesimpulannya. Mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.